Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem bus. Selamat menyaksikan. Sebuah sistem komputer terdiri dari CPU, memori, dan I/O device. Nah, keempat komponen ini akan dihubungkan menggunakan sistem bus. Nah, mari kita lihat apa itu definisi dan fungsi dari bus. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar dari sebuah komputer, ya, arsitektur dari sebuah komputer. Nah, yang dimana terdiri dari bus, ya, yang menghubungkan antara masing-masing komponen di dalam struktur atau arsitektur sebuah komputer. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Nah, jadi ya sama seperti bus ya menghubungkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya ya kalau kita uh, contohkan. Nah, di dalam sebuah komputer ini juga terdiri dari bus ya, memiliki bus yang gunanya adalah untuk menghubungkan berbagai subsistem di dalam sebuah komputer. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa bus ya, sistem bus ini merupakan penghubung berbagai komponen. Ya, di mana ada CPU, ada memori, dan ada I/O. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Nah, jadi akan betapa pentingnya ya sebuah bus ini dalam komputer, di mana bus ini adalah sebagai penghubung. Nah, begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor, itu juga menggunakan sistem bus. Nah, tanpa ada bus ini jadi kerja komputer tidak akan dapat berjalan atau melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimanakah kerja dari suatu sistem bus ini. Nah, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Nah, jadi di dalam sebuah sistem komputer ya bisa terdiri dari 50 sampai 100 bus. Jadi semakin banyak bus yang digunakan, maka performanya akan menjadi semakin cepat. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, ya, VGA, AGP itu dihubungkan oleh bus utama. Nah, jadi bus ini terdiri dari beberapa jenis juga. Nah, untuk yang bagian ini, RAM, prosesor ini, ya, bagian CPU itu dihubungkan melalui bus utama. Ini lebih cepat biasanya. Ya, memiliki kecepatan tinggi yang dikenal dengan nama front side bus. Nah, sementara perangkat yang lain itu lebih lambat, dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah, yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Nah, kalau kita lihat struktur dari sebuah sistem bus ini seperti ini, ya, terdiri dari SCSI controller, ya, pada bagian sini ada sound card, ada modem. Nah,
Ini di sini adalah bagian komunikasi ya atau penghubung. Ini adalah salah satu jenis dari bus, SCSI controller. Nah, inilah struktur ya dari sebuah sistem bus ya, terdiri dari SCSI controller, ada sound card, ada modem, ada add connector, dan ini adalah card change. Nah, kalau kita gambarkan ya dalam sebuah sistem komputer, nah sebuah bus ini letaknya adalah di bagian ini, penghubung. Nah, jadi antara monitor, keyboard, disk, hard disk ya. Nah, ini semuanya ya dihubungkan oleh saluran bus. Jadi komunikasi antar komponen ini ya dihubungkan oleh jalur atau sistem bus. Semua proses dari CPU ke memori ya, dan nanti hasilnya akan ditampilkan ke monitor. Nah, ini juga butuh sebuah bus. Begitu juga ketika keyboard ya, hard disk semuanya ini harus terhubung ya dengan menggunakan sistem bus. Nah, ini betapa pentingnya sebuah bus di dalam sebuah sistem komputer, karena tanpa adanya sistem bus ini, ya masing-masing komponen ini tidak akan terhubung. Nah, berikutnya kita lihat masih mengenai struktur dari bus. Ya, ini adalah CPU, di mana CPU ini terdiri dari register, ada ALU. Nah, ini akan juga terhubung menggunakan bus interface. Nah, jadi penghubung masing-masing ini adalah bus ya. Ada sistem bus, ada memori bus, ada I/O bus. Nah, ini adalah komponen dari sebuah komputer, ada main memori, ada I/O, ada bus interface. Nah, di mana ya sebuah struktur komputer terdiri dari main memory, ada I/O dan ada CPU. Nah, semua ini akan terhubung ya melalui menggunakan bus system. Nah, ini juga gambaran secara logik fungsi atau letak dari sebuah sistem bus di dalam sistem komputer. Nah, struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut dengan struktur interkoneksi. Berikutnya adalah jenis pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer. Yang pertama adalah ya pertukaran data antara memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Kemudian dari CPU ke memori, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Kemudian pertukaran data dari I/O ke CPU, di mana CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. Berikutnya, komunikasi dari CPU ke I/O, di mana CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Kemudian, komunikasi dari I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Nah, ini struktur dari bus. Ya, sebuah bus system bisa terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Nah, bus ini bisa dibagi ya menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada saluran bus atau data bus. Yang kedua adalah saluran alamat atau
address bus, dan yang kedua adalah saluran kontrol atau control bus. Nah, ini gambar dari sebuah struktur bus ya, di mana terdiri dari 3, ada control bus, ada address bus, dan ada data bus. Masing-masing dari bus ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Berikut kita akan lihat masing-masing. Yang pertama adalah data bus. Data bus memberikan lintasan bagi perpindahan data ya antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut data bus. Nah, jadi intinya untuk saluran data atau data bus, dia melakukan perpindahan data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diartikan sebagai lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Baik, berikutnya kita lihat jenis bus yang kedua yaitu saluran bus atau address bus. Nah, saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Misalnya, ya biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Nah, jadi intinya di dalam saluran alamat atau address bus, ya fungsinya nanti adalah untuk mengirimkan address atau alamat bus. Berikutnya adalah jenis yang ketiga dari sistem bus yaitu kontrol bus atau saluran kontrol. Nah, karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Nah, jadi fungsi dari saluran kontrol atau kontrol bus ini adalah untuk pengontrol pengguna dari sebuah sistem komputer. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi ini memori write ya, menulis, kemudian memori read ya untuk membaca, kemudian I/O write, I/O read, transfer ACK, bus request, bus grant. Nah, ini adalah contoh-contoh ya saluran bus. Saluran kontrol ya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis bus. Nah, jenis-jenis bus ini terdiri dari 2 jenis, ada yang dedicated bus dan ada yang multiplex bus. Nah, untuk dedicated bus ini adalah bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya paket data saja atau alamat saja. Nah, keuntungannya adalah ini lebih tinggi ya, performanya lebih tinggi karena khusus ya untuk menyalurkan misalnya data saja ataupun paket data saja ya ataupun alamat saja. Nah, kerugiannya adalah biaya sistemnya ya lumayan tinggi. Nah, kemudian contoh yang kedua atau jenis yang kedua dari bus ini adalah multiplex. Ini bisa mengirimkan ya baik itu data, alamat ataupun sinyal ya, dengan metode multiplex data ini. Kekurangannya tentu ini ya
salurannya sedikit, menghemat tempat, dan kekurangannya ini tentu akan menurunkan kecepatan karena dia bisa melakukan atau bercampur ya, baik data, alamat ataupun sinyal yang dikirimkan melalui bus ini. Performanya menjadi lebih rendah. Nah, berikutnya adalah elemen perancangan bus, di mana kita menggunakan metode abritasi ya. Nah, ada yang sistem tersentralisasi, di mana pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Hanya alokasi waktu pada bus. Kemudian ada yang secara terdistribusi, di mana setiap modul memiliki logika pengontrol akses yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Nah, lebar bus itu apa? Ya, lebar bus ini adalah ada address dan ada data. Lebar bus alamat mempengaruhi kapasitas. Semakin lebar bus alamat, semakin besar range dan kemudian lokasi yang dapat direferensi. Dan apa itu data? Ya, data ini adalah lebar di mana lebar bus data mempengaruhi kinerja sistem. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu waktu. Nah, contoh-contoh bus yang pertama ada bus ISA, ya di mana bus ISA ini ya industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA ya singkatan dari Industri Standar Arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Berikutnya contoh bus yang kedua ada bus PCI yang atas singkatan dari Peripheral Component Interconnect adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Laju transfer data 263 megabyte per detik atau 2,112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Berikutnya ada contoh yang ketiga ya, bus USB, di mana semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI. Nah, sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Nah, jadi bus USB digunakan pada penghubung ya keyboard, mouse, dan printer kepada sebuah komputer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer seperti Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Noten Telekom bersama-sama merancang sebuah bus untuk peralatan I/O yang memiliki kecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau bus USB. Berikutnya adalah contoh bus SCSI atau Small Computer System Interface. Adalah perangkat peripheral internal yang diperlukan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8,16, 816 ataupun 32 saluran data. Nah, jadi penggunaan dari masing-masing bus ini ya tergantung kepada fungsi ya. Nah, misalnya bus SCSI ini digunakan untuk CD-ROM ya, kemudian peralatan I/O, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal yang berukuran besar.
Berikutnya adalah bus P1394 atau FireWire, di mana FireWire ini memiliki kelebihan dibandingkan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Pada kenyataannya, ya, bus P1394 atau FireWire ini tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik lainnya seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain dari bus jenis ini adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Nah, demikianlah materi kita hari ini mengenai sistem bus. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan ya, jika teman-teman berkenan ya dan eh, video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Ya, kemudian jangan lupa diklik like ya. Dan bagi yang bergabung di channel ini, ya mari di-subscribe ya dengan menekan tombol merah dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.